Oke. Shalom semuanya. Haleluya. Sebagaimana tadi sudah ditayangkan di awal kebaktian, Pastor Ronald dan Ibu sedang berada di New York, mendampingi Pastor Nala dan tim yang sedang pelayanan di New York. Hari ini adalah suatu kehormatan buat saya untuk bisa membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Kami mohon untuk Kau boleh memberkati kami, boleh membimbing kami, membuka hati kami, mengarahkan hati kami. We pray that you will take our thoughts captives unto you, O God. We pray that every heart, every knees will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Kami berdoa, kami nyatakan ketuhanan-Mu, we declare your lordship over this place. Kami berdoa biar otoritas firman-Mu boleh lebih besar daripada ketakutan ataupun pemberontakan hati manusia ya Tuhan. Hari ini kami nyatakan tempat ini sebagai hadirat sanctuary-Mu yang kudus, tempat di mana Engkau hadir ya Tuhan. We are thankful for your presence. In your presence there is fullness of joy. In your presence there are pleasures evermore. In your presence there is healing, there is strength, there is restoration, there is vision. And in your presence, oh God, we are made whole. Thank you, Lord, in Jesus' name. And all God's people said, Amen. Amen. Shalom semuanya sekali lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat merayakan Valentine. Selamat hari kasih sayang ya, kalau bahasa Indonesia-nya. Kasih sayang, bukannya baru hari ini saja, tapi senantiasa saya mengasihi Anda semua. Seperti Rasul Paulus di kitab Filipi dikatakan, every time I think of you, I thank the Lord. Wow, amen. So Anda adalah berkat buat saya dan istri saya, dan saya percaya keluarga ini, gereja ini adalah berkat buat setiap daripada kita yang hadir di sini. Ada amin semuanya? Oleh karena itu jangan pernah berhenti mengucap syukur. Never forget, never take for granted, never never not thanking the Lord for Rochester City Blessing Church, because Rochester City Blessing Church is a family that God gave to us. Amen. Amen. Hari ini di dalam hari Valentine kita merayakan yang namanya kasih, tapi yang menjadi satu observasi buat saya adalah bagaimana kata kasih itu sudah menjadi artinya begitu blurred ya, begitu muddy. Begitu banyak diselewengkan dan tidak lagi sesuai dengan arti yang original gitu ya. It grieves my spirit to see how the world has corrupted the understanding of love. Dunia ini sudah menyelewengkan arti daripada cinta itu atau kasih hanya sesuai dengan keinginan daripada nafsu ya. Only as an extension or expression of your lust. Saya ingat satu saat, banyak daripada Anda di sini yang suka breakfast. Any breakfast person? Yay, I'm not alone. Saya senang banget breakfast. Ya, dulu enggak, tapi sekarang iya. I guess when you get married, there's hope for you, right? So my wife changed me for the better. Saya senang sekali breakfast karena waktu breakfast tuh kayaknya it's me time gitu ya. Waktu untuk reflect, waktu untuk mendapatkan sesuatu yang fresh gitu ya. Saya nggak tahu Anda sukanya apa, saya sukanya omelet biasanya. So and then yang nggak boleh lupa tuh adalah kopi. Di sini any coffee drinker in the house? Thank you Jesus, I did. This church is heavenly family. Alright, coffee is the official drink in heaven. If you don't drink coffee, I will be here for prayer after service. So please come forward. We'll deliver you. So you will be set free. Okay? So coffee, kita di rumah punya unspoken, unwritten law. We don't greet each other until coffee. So my wife cannot function before coffee. So jadi pagi-pagi kalau mau nanya apa-apa cek dulu. Sayang sudah minum kopi? Kalau perlu dibuatkan supaya dia bisa happy. Because happy wife is happy life. So jadi kita buatin kopi. Anyway, waktu itu saya ingat satu saat saya pergi ke breakfast joint, and then kemudian saya order omelet, and then minta kopi, udah pasti ya. Waktu kopi itu datang, wah harumnya luar biasa ya. Ever remember the smell of coffee in the morning, when you just got up, and wah luar biasa.
Kemudian saya tanpa pikir panjang langsung ambil gula, langsung set gitu. Putar langsung ya. I have a theory of putting your sugar. Pour your sugar as you stir your coffee. Jadi manisnya itu menyeluruh. Gitu. I got everything figured out, right? How is it, bro? You got it? Iya, gitu caranya. Soalnya kalau Anda cuma pour gitu, terus baru diaduk, itu banyak yang dibawa. Itu nanti jadi endapan bahasa biologinya. Ya, the sweetness is not going to dilute the whole coffee, you know. So you want, equal dilution. So stir it as you pour. Everybody say stir it as you pour. Yeah, that's a. So saya, udah yakin nih. Udah selesai, saya langsung minum. Waktu saya minum, waduh, rasanya kok nggak enak banget gitu ya. Rasanya nggak enak banget. Saya, kurang mungkin. Saya taruh lagi gitu ya. Saya stir. Begitu saya rasa, makin antik rasanya. Gitu ya. Saya rupanya begitu semangatnya, saya nggak lihat bahwa itu ternyata garam, bukan gula. Gitu ya. Jadi, I thought the solution is give it more, gitu ya. More, gitu ya. Stir it more, put it more. Ternyata, doesn't matter how much more you do, if it is not the right substance, mungkin taman kanak-kanaknya boleh dibawa ke bawah. If you don't put the right substance, everybody say the right substance. Kalau bukan the right substance ya, it does not matter if you do more, it will never be the right substance. Ya, jadi ya ini makanya judul saya hari ini adalah bukannya more tapi better ya. Better, not more. Di dalam dunia ini kalau kita ngomong tentang love, ada satu credo yang sering kali dinyatakan, dibilang, oh you know what, as long as you got love, that's all you need. All you need is love, ya. Well, my answer to that is, it depends if our definition of love is the same. Gitu ya. Because, saya yakin bahwa love in its purest sense must be the biblical definition of love. Gitu ya. You can't just say, oh, all you need is love, or more love. I need more love. If you would just love me more, then we would be happy. I don't agree with that. Gitu ya. Kalau love-nya itu bukan the right substance, seperti kopi saya tadi, mau dipakein jet motor atau mixer juga, atau dikasih satu gerobak, nggak akan makin enak. Ya, tapi akan makin hancur gitu ya. The world tries to medicate their problem by oversimplifying it, dan mereka bilang love is enough. Dunia berusaha menyelesaikan problem mereka, di dalam masyarakat dengan mengatakan more love. You do not love me enough, atau Anda kurang memberikan kasih. Well, let's see apa itu kasih sebenarnya. Yang kita butuhkan ini bukan more love. Tapi we need to designate apakah kasih yang kita anggap kasih ini adalah kasih yang sesungguhnya, yang sebenarnya, the better substance, the best substance. Ya. Jadi, until I realize that it is not sugar and I change it, baru saya ngerti bahwa, kesalahannya bukan pada coffee, bukan pada stirring, tapi pada the substance. Ya, the right substance, the right kind of love. Ya. Jangan salah, di dunia ini ada banyak hal yang disebut kasih, tapi sebenarnya bukan kasih. Ya. Apa yang membedakannya, apa yang menentukannya, kita lihat kembali kepada definisi daripada firman Tuhan. Oke? Nah, minggu lalu saya share di Boston mengenai hadirat Tuhan, the presence of God. Kalau Anda berkesempatan boleh ke website dari Boston City Blessing Church, bisa lihat videonya, karena itu yang menjadi arahan direksi kita tahun ini ya. Kita ini adalah manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar rupa Tuhan. We are created according to the image of God, and according to the image of God, we are built. Which is, we are a triune being, Father, Son, and the Holy Spirit. We are spirit, soul, and body. Gitu ya. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Nah, seringkali, tapi yang mengendarai kita, yang menguasai hidup kita adalah tubuh. Padahal tubuh tanpa roh adalah mati. Betul? Dan di dalam firman Tuhan itu dikatakan dalam 2 Korintus 3, itu dibilang jelas-jelas, Allah itu adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ada amin? For God is the Spirit, and wherever there is the Spirit of God, there shall be freedom, there shall be liberty. So jadi, kalau kita mau relate to God, kita nggak bisa relate to God hanya sekedar dengan physical expression. Anda mau angkat tangan setiap hari, itu nggak akan membuat Anda lebih dekat kepada Tuhan. Halo? Anda mau ke gereja sehari 3 kali,
setiap hari dalam 1 minggu tidak akan membuat Anda lebih dekat ke Tuhan atau mengenal Tuhan. Hanya yang bisa membuat Anda itu connected to God adalah pada saat roh kita ini terhubung dengan Tuhan. Our way to relate with God is only by way of spiritual connection. Ya, harusnya roh kita yang terhubung dengan Tuhan, dan dari roh yang terhubung itulah yang mempengaruhi kita punya soul, kita punya jiwa, pikiran, emosi, mental expression semuanya, dan itu yang mendikte tubuh kita. Ya, jadi kita nih angkat tangan karena hati kita berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, halo. Kalau ada orang yang nggak ngerti datang ke gereja, semua angkat tangan, ya udah angkat tangan aja gitu ya. Bisa juga. Ya, tapi goal kita adalah bukan cuma kita sekedar praktek, tapi karena kita nih benar-benar mengalami terhubung. Spiritually we are connected. Ya, di dalam Yohanes dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, whoever believes in me, the Bible says, from within his heart, dari dalam hatinya, semua katakan dari dalam hatinya, itu akan mengalir aliran sungai kehidupan. Betul kan? Apa terus jadi becek beneran? Kan enggak ya kan? God was speaking metaphorically, secara metafor, yang berarti apa? Dari dalam hatinya ini akan mengalir kehidupan, spiritual river. Jadi iman itu pada saat kita memiliki iman itu dan kita embrace Tuhan, maka kita nih akan terhubung dengan Tuhan, dan sebagai gantinya kehidupan akan mulai mengalir. Sumber itu akan tertanam di dalam diri kita. We're gonna be connected to God. Ya. Jadi makanya saya percaya bahwa kita sudah melatih ibadah secara fisik, kita datang ke gereja, secara fisik kita ada di sini, kita angkat tangan, kita tepuk tangan. Tetapi yang paling penting bukan cuma fisiknya, biarlah kira-kira yang kita lakukan secara fisik itu merupakan luapan daripada spiritual expression. Ada amin semuanya? Saya mengatakan I love you kepada istri saya, kalau saya dalam hati nggak mengasihi dia, mau 1000 kali ngomong nggak akan ada itu. Nggak akan terjadi luapan kasih itu. Ngerti nggak maksudnya? Tapi pada saat kita sungguh-sungguh dalam hati ini kita mengasihi, dan itu meluap ke dalam perkataan dan meluap ke dalam tindakan, itu benar-benar merupakan tindakan yang dimotori oleh kasih gitu. Betul ya? Jadi we can copy the behavior, we can copy the deeds, we can copy the activity, but that does not guarantee that it will do something, it will make an impact on a spiritual level. Ya, Anda bisa angkat tangan, Anda bisa datang ke gereja, tapi tidak mengalami benefit daripada datang ke gereja. You can only receive the full benefit of being in a church and doing what you do right now if your spirit is connected to Him. Halo? Jadi ini yang kita perlu perhatikan ya. Kita melatih badani, kita menjaga kesehatan mental kita memberi makan tubuh kita memberi makan mental kita memberi makan roh kita atau enggak? Halo? Padahal kita ini adalah triune being, creation daripada 3 hal ini. Jadi bisa terjadi tubuh itu hidup, jiwa itu hidup, tapi roh mati. Ini yang menjadi ketakutan saya sebagai hamba Tuhan. This is my concern. Apabila kalau kita ini melakukan suatu disiplin, tapi tidak disertai dengan spiritual connection, ini akan jadi tradisi. Ini akan jadi religious tradition. Saya berdoa supaya bukan ini yang menjadi direksi daripada gereja kita. Di dalam Yeskel 47 dikatakan, pada saat Nabi Yeskel dibawa untuk datang ke rumah Tuhan, itu dikatakan dari pintu ambang pintu rumah Tuhan, itu mengalir aliran air sungai. Dan itu mengalir menuju timur. Timur itu adalah desert, kekeringan. Dan juga ini menuju kepada Laut Merah. Dan dikatakan aliran airnya ini makin lama makin tinggi. Dari semata kaki, kemudian selutut. Dari selutut, kemudian sepinggang. Sampai akhirnya menjadi sungai yang tidak terseberangi. Ini yang menjadi doa saya. Tahun 2016, tema kita adalah deeper. Kita ingin benar-benar mengalami, bukan hanya secara intelektual kita ini diberkati dengan pemikiran atau wawasan yang benar, tetapi secara roh kita terhubung dengan Tuhan. Ada amin semuanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Secara Anda yang sudah menikah tahu bagaimana rasanya connected dengan suami Anda atau istri Anda on a spiritual level. Betul? Ya, Anda yang punya anak tahu bagaimana itu rasanya connected to your children. The same thing itu adalah ekspresi daripada connection yang seharusnya kita miliki bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa yang terjadi dalam dunia alam fisik itu merupakan cerminan daripada apa yang seharusnya terjadi di dalam dunia alam roh. Ada amin semuanya?
gambaran daripada keluarga di dunia merupakan gambaran dari keluarga kita, hubungan kita dengan keluarga Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, 2 Korintus 3, Paulus katakan Tuhan itu adalah roh. Maka barang siapa God is a spirit, wherever there's the spirit of God, there's liberty. Jadi the best way we can connect to God is not just by tradition, it's not just by repetition. This thing can be repetition, bisa jadi tradisi yang tidak membuahkan apa-apa. Tetapi pada saat hatimu terarah kepada Dia, pada saat engkau terhubung, ya, maka itu kita percaya dengan doa, kita percaya dengan penyembahan, kita percaya dengan menyembah di dalam kebenaran, dengan firman Tuhan, dengan perkataan, kita percaya juga dengan menyembah dengan roh. Karena itulah cara kita connect to God. Itu adalah frekuensi yang tidak akan pernah gagal. Ada amin semuanya? Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kemudian di dalam 2 Korintus 3 ayat 8, minggu lalu saya tekankan ini, ya. Ada satu pengajaran yang Paulus nyatakan kepada orang Israel untuk mengingatkan mereka mengenai bedanya kita di zaman perjanjian baru dengan mereka di zaman perjanjian lama, gitu ya. Itu ada di dalam 2 Korintus 3 ini, Paulus membawa perbandingan antara zaman orang Israel di bawah pimpinan Musa dan zaman kita di bawah Imam Agung Kristus, ya. Dan dia katakan begini, zamannya Imam Musa dulu, Musa begitu bertemu Tuhan membawa hukum 10 perintah Allah turun dari gunung, mukanya bersinar dan ditutup. Ya, ditutup dengan cadar. Tapi dia katakan sinar kemuliaan itu pudar. Ya, sinar kemuliaan itu pudar, tapi dia katakan Yesus itu adalah sinar kemuliaan Allah yang bukannya pudar tapi ever increasing glory. Ya. Nah, dia katakan begini, Paulus katakan kalau di zamannya Musa ini the law that Moses brought gives you condemnation, Jesus bring bukan condemnation tapi redemption. Ya, zaman dulu dengan 10 perintah orang itu membawa penghukuman buat manusia, tetapi Yesus datang bukan membawa penghukuman tapi membawa jalan keluar dari penghukuman. Ada amin semuanya? Jadi zaman dulu waktu 10 perintah Allah cuma dikasih tahu jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan ini, jangan itu. Berarti tapi kan nggak ada solusinya. Oh, kalau udah kita kebablasan gimana dong? Solusinya mereka cuma apa? Zaman dulu tuh dosa seperti kanker zaman sekarang. Tidak bisa disembuhkan, hanya bisa diredam. Tetapi pada saat Yesus datang, dosa itu sudah disembuhkan. Dosa tidak lagi harus berbuah kematian. Ada amin semuanya? Ini satu hal yang luar biasa. Sin should not kill. Sin only kills if you let it conquer and rule and reign within your life. But when you brought sin into the grace of God, sin disappears. And God brought life. And replace death with life. Ada amin semuanya? Nah, ini yang jadi penekanan ini. 2 Korintus 3 ayat 8. Ini yang Paulus katakan. Dan saya pakai terjemahan dari New Living Translation karena sangat dramatis dan satu hal yang baik. Dan ini harus jadi pertanyaan buat kita semua ya. Di sini dibilang, shouldn't we expect far greater glory under the new way? Jesus is the new way, okay? Now that the Holy Spirit is giving life. Ya. Tidakkah seharusnya kita mengharapkan kemuliaan yang lebih besar lagi sekarang pada saat kita berada di jalan yang baru? Ibrani katakan Yesus ini adalah jalan yang baru, jalan yang hidup. For He became the way, the living way through Himself. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu tirai yang memisahkan antara ruang maha suci dengan tempat penyembahan terbelah dua dari atas ke bawah. Itu membuka jalan sehingga sekarang tuh manusia bisa mendekat kepada Tuhan. Yesuslah yang menjadi jalan. Zaman dulu sebelum Yesus mati, kalau kamu berani-berani masuk ke ruang maha suci itu, kamu akan mati. Karena Tuhan yang maha suci tidak bisa mentoleransi manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi pada saat Yesus mati di kayu salib, pengorbanan Yesus di kayu salib itu menjadi bayaran, ransom, the payment for all of our sin. So that now, when we put on Christ, we can come to God boldly, and when He saw us, He's not seeing our sin, our rebellion, our transgression, but what He sees is the blood of the Lamb that covers and wash away the sins of the world. Jadi, sekarang dengan new way ini, should we not expect far greater glory? Now that the Holy Spirit is giving life. Nah, ini yang jadi pertanyaan yang kita harus selalu tanya dan jawab ya. Sekarang nih dengan Kristus sudah mati di kayu salib memberikan kehidupan yang baru buat kita, apakah kita nih mau terima standar yang gini-gini aja yang dunia tawarkan kepada kita?
Pernah nggak bertanya, is this all there is to it in life? Pernah nggak bertanya gitu dalam hidup? Kalau Anda nggak pernah bertanya begitu dalam hidup, berarti Anda missing big things. Karena apa yang Tuhan janjikan jauh lebih besar dari apa yang dunia tawarkan kepada Anda. Kalau Anda hanya menilai kehidupan Anda, if you determine your future by what you see in the life surrounds you, atau apa yang sudah pernah terjadi dalam kehidupan Anda selama ini, berarti Anda istilahnya Anda dibodohi. Anda banyak rugi. Ya. Paulus memberikan pertanyaan ini yang waktu saya baca ini, it really shook me to my core gitu ya. Berapa banyak daripada Anda setuju dengan saya katakan bahwa hidup itu tidak mudah, betul? Hidup nggak mudah. Tapi apakah kita mau terima gini aja? Padahal kenyataannya Yesus sudah mati di kayu salib, dia sudah membuka semuanya buat kita dan dia katakan it is finished. It is finished. The problem with many people, kenapa mereka tidak mengalami mujizat, bukan karena Yesus tidak memberi, tapi karena mereka tidak expect. Halo? Saya pernah datang, saya ingat di rumah mama saya waktu itu, saya pulang ke Indonesia, saya suka sekali sama yang namanya sayur singkong. Semua suka sayur singkong? Kalau yang nggak suka, Anda perlu bertobat. Just kidding. Ya. Waktu saya datang ke rumah mama saya, bukan sayur singkong yang dikeluarin, gitu ya. Yang dikeluarin biasa, gitu ya. Makanan yang lain. Saya udah kelar makan, udah kenyang. Terus saya lihat mama saya mulai beresin makanan, masukin ke lemari, ada sayur singkong. Saya protes, loh mah, ada toh? Loh ada. Loh kok tadi nggak dikeluarin? Lah ya kamu nggak minta. Simple sih, tapi itu buat saya jadi satu pembelajaran. Ya. Saat kamu di rumah mama, harus minta. Dan mama yang baik pasti akan memberikan, betul nggak? Dan mama of all the mama, my mom, pasti menyediakan. Di rumah mama saya ada banyak sayur singkong. Itu di Yohanes berapa itu ada itu. Ya. Jadi many times we got cheated of our God-given, our righteous blessing, the blessing of sonship, not because he did not give. Bukan karena dia nggak beri, karena kita udah nggak lagi expect. My fear, I share this with Pastor Ron. Pastor Ron, just because we live in the small corner of New Hampshire does not mean that kita nggak boleh bermimpi lebih besar dari New Hampshire. Are you listening? Young people, are you listening to the sound of my voice? Just because you are living here, this should not be your prison. You should believe that God can take you wherever your faith and your prayer can go. Ada amin semuanya? Wow, I'm feeling it. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, we should expect greater. Come on, everybody say we should expect greater. In fact, we should expect far greater glory. Bukan glory, glory. Ya. We should expect far greater. Kita harus berharap lebih lagi. Seringkali karena kita ini sudah percaya dengan kebohongan iblis, kita mulai terima kebohongan itu jadi kebenaran. Kita nggak bisa lagi bermimpi sama dengan Tuhan. We cannot dream again. The saddest, Helen Keller bilang waktu ditanya, what is the saddest, apa yang lebih menyedihkan daripada terlahir buta dan tuli? Dia bilang begini, Helen Keller is the first blind person in America that graduates college, kalau nggak salah. Dia bilang begini, what's sadder than being born blind and deaf is having eyes but cannot see, having ear but cannot hear. Are you listening, church? Terlahir bisa melihat tapi tidak memiliki visi. Terlahir dengan memiliki pendengaran tapi tidak pernah mendengarkan apa-apa, mendengarkan suara Tuhan. Saya berdoa itu jauh dari jemaat di sini. Ada amin semuanya? So, sekarang dengan kita ngomong kembali nih, tema kita sebenarnya Valentine. Apa namanya? Kita mau terima definisi kasih yang dunia tawarkan? Or should we not expect far greater glory under the new way now that the Holy Spirit is giving life? I say we should expect more. We should not believe what the world is giving to us. We should not just take it as it is that the world is handing to us. Jangan terima mentah-mentah apa yang dunia sodorkan kepada kita. Karena dunia tidak bisa berikan yang Tuhan bisa berikan. Dan janji, dan sebenarnya kenyataan adalah Tuhan sudah berikan. Tapi kita nggak pernah minta. Ada amin semuanya? Hari ini saya berdoa supaya firman Tuhan nih bisa membawa kita ini mempunyai standar yang sekali lagi disamakan dengan standar Tuhan. Semua katakan disamakan. Oke ya. Roma 3 ayat 23 bilang begini, for everyone has sinned
And we all fall short of God's glorious standard. Semua katakan everyone has sinned. Ini pengakuan kita semua ya. Karena semua telah berdosa. Semua katakan semua telah berdosa. Tengok kiri kanan bilang itu saya. Dan kamu juga. Tolong ingetin. Amin. We all have sinned. And because of sin, dikatakan begini, we all fall short. Bukannya kita semua pendek, bukan. Ya, God loves short people, including me. But dikatakan we fall short of God's glorious standard. Remember, in the beginning, glory speaks of image. And Genesis chapter 1 verse 26 says, let us make man according to our own image. So kita ini diciptakan dengan kemuliaan Tuhan sebenarnya sebelum dosa itu masuk. Tetapi dosa itu merusak image Tuhan dalam diri kita. Ya, dosa itu menghancurkan kita. Jadi ini punchline-nya ini God's glorious standard. Jadi pada saat dosa masuk, kita tidak lagi memiliki standar yang sama dengan standar yang mula-mula Tuhan berikan dalam diri kita. Ingat nggak tahun lalu pada awal tahun kita bicara apa tema kita? Raising the standard. Semua katakan raising the standard. Standard itu apa? Standard adalah something that is really good that is being used to determine the quality of everything else. Sesuatu yang sangat baik yang digunakan untuk menentukan kualitas apapun di bawahnya. Ya kalau standarnya udah low, everything else bakalan low. Nah, this is the key. Kalau standar moralitas sudah low, yang lain-lain juga akan low. Betul nggak? Kalau kamu immoral, bayangkan kehidupan love life-mu. Standarnya seperti apa? Betul nggak? Kalau kamu tidak mempunyai sense of right and wrong, bayangkan kamu nih kalau jadi pegawai seperti apa? Kira-kira jujur nggak? Kira-kira datang tepat waktu atau enggak? Can you be trusted with money or not? Anda jawab sendiri ya. Imagine if our standard of love is according to what the world is offering. Can you imagine what is determined underneath that? Yang lainnya itu seperti apa? Kalau definisi kita, my concern is bukan hanya anak-anak muda, buat kita semua, even yang married. Anda tahu konsumer dari pornografi di Amerika ini bukan orang yang belum menikah, bukan cuma orang yang belum menikah, banyak yang sudah menikah. And you be surprised to know that konsumer daripada pornografi online itu yang naik jumlahnya adalah di kalangan perempuan yang sudah menikah. Napas sejenak boleh? Biar nggak biru. This is facts. Ini fakta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menerima apa yang dunia tawarkan, kebayang nggak kira-kira hal-hal lain dalam kehidupan kita? Kalau moral kita ikut standar dunia, kira-kira yang lain jadi seperti apa dalam hidup kita? Karena moral itu sangat berkaitan. Moral is very integral part of everything else in your life. You have a poor morality, you have a poor choice, you have a poor integrity, you have a poor everything. We have fall short of God's glorious standard. And this world has fall short of God's glorious standard. So if you accept what the world is offering, guess what? You are far away from God's glorious standard. Yeah. So, I enjoy entertainment, but I don't take it the face value. I don't take for what it's worth. I'm not taking it as face value. Apa yang saya lihat, saya cerna dengan filter yang tidak mungkin berbohong, yaitu firman Tuhan. Ya, everything else harus dibawa lagi kepada firman Tuhan. Ini yang saya ingin minta buat setiap daripada kita, saya setiap jemaat, Anda harus kembali ke firman Tuhan. You have to go back to the Word of God. You know we're losing our kids, our students, the minute they enter college. Because in college, ada begitu banyak yang namanya worldview yang ditawarkan, yang akan menawarkan dan cram our children's mind, sehingga iman mereka yang sudah dari Sunday school itu tidak akan preserve. Statistic has said that 40% of our generation yang sekarang ini, dibilang millennials, itu will leave church. By the time they graduate, they pass freshman years. And many of them do not return. Why? Because they no longer hold their faith of their youths to be true. Digantikan dengan worldview dari apa yang diajarkan di dalam college. Kita nggak bisa santai-santai.
We're losing our kids. All the kids yang we enjoy every Easter and Christmas di sini nyanyi-nyanyi gitu, Jesus is my superhero. Guess what? After freshman year, they no longer believe in Christ. This gets me worried. And I vow to God that I will use every opportunity. Saya membuat janji kepada Tuhan, ini janji kami dari pastoral. Kami ingin terus menjadi suara yang memberitakan ini supaya orang, dan juga buat anak-anak youth kita dan anak-anak pemuda kita, the next generation, supaya mereka tidak ditipu iblis dengan kelicikannya yang sanggup membuat orang itu terbuai. Jangan lupa 1 Korintus 1 bilang begini, Tuhan akan memakai hal yang dianggap bodoh oleh dunia, kebodohan, untuk mempermalukan hikmat daripada manusia. Buat dunia, ini kebodohan apa yang Anda lakukan. You still believe in God? You believe in the pie in the sky? Tapi Tuhan katakan, dia akan pakai kebenarannya untuk mempermalukan hikmat daripada dunia. Standard of the world is so much different than the standard of the Lord. Hari ini pada saat kita merayakan Valentine, apa definisi kita mengenai kasih? Saya mau ajak Anda, ini tesis saya mau nyatakan ini supaya Anda semua boleh catat, boleh dengar. My conviction says that Christians should be the best lover in the whole world. Orang Kristen itu seharusnya menjadi orang yang pelaku cinta yang paling baik. Orang yang percaya kepada Kristus harus menjadi orang yang harusnya tuh orang yang menjadi lovers, the best lovers. Ya. Kenapa? Karena ayat-ayat Alkitab menunjang pernyataan itu. Coba kita buka 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. Oke. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. Masih di sini semuanya? Oke, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, saya baca dari ESV version, dikatakan begini, anyone who does not love does not know God, because God is love. It did not say that God knows love, God has love. It did not say that love is God's characteristic. It did not say that love is God's behavior. It did not say that love is an energy that comes out from God. It did not say that love is the ray of glory that comes from the throne of God, but it simply say that God is love. Hello? So, kalau kita ini dikatakan kita anak-anak Tuhan, then we should conduct ourselves in a loving manner, right? Love should flow freely out of us. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, you know, the world is trying to define love, but the love that you must go after is what's called true love. Semua katakan true love. Dan untuk mendapatkan true love, ya, you won't find romantic love, truly healthy, building, captivating, satisfying, wholesome, holy love until you experience true love from God. So nomor satu yang saya mau share kepada Anda, you have to know love. Not love as a feeling, not love as a sentiment, not love as a thing, not love as an expression, but love as a person, which is God, Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes shall not perish but have everlasting life. Karena begitu besar apa? Kasih Allah semua kepada manusia, kepada dunia, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. This Valentine is a good time, it's a good opportunity, it's a good season for you to know love. Love that is in Christ Jesus. God is love. It's not a feeling, it is who He is. Dan kenapa saya katakan bahwa Christians should become the best lover? Karena if you know God, ya, saya percaya akan statement ini, tesis ini, bahwa you can't give what you don't have. You can never lead people to a place that you've never been yourself. If you can try, but when you do that, you're being a hypocrite. Betul? Anda nggak bisa berikan hal yang Anda nggak punya. Anda bisa memberikan hal yang menyerupai apa yang Anda klaim, tapi belum tentu itu hal yang sesungguhnya. Makanya Alkitab katakan, God is love. So,
kalau saya mengerti hal ini, dan saya sebagai seorang yang single, praise God saya sudah tidak single. Tapi kalau saya single, yang jadi objektif saya nomor satu, sebelum saya memberikan hati saya kepada orang lain, kepada perempuan lain, gitu ya. Nomor satu, I think every one of us should give our heart to God. Only when you lose yourself in the love of your Almighty God will you find true love. Halo? Firman Tuhan katakan barang siapa kehilangan hidupnya oleh karena Tuhan, dia akan mendapatkannya lagi di dalam Tuhan. Sebaliknya apa yang kita pertahankan, kita akan kehilangan itu. So, church, you can't give what you don't have. So, you can only experience true love if you experience Jesus Christ in you, God in you. Dan nomor satu, sebelum saya memberikan hati saya jatuh cinta, kok jatuh ya? Kenapa dibilang jatuh, saya juga nggak ngerti gitu ya. Sebelum saya jatuh cinta, before I fell in love, ya, I really want to give my love to God. Itu yang pertama. Yang kedua, I think, what is your criteria of finding the right one for you? Ini buat yang jomblo-jomblo, tolong dicatat. Jangan, I think, if you want to experience true love through another person, please make sure that that person truly know God. And not just, going to church, going to carousel, but have an intimate relationship with God. Because only that person can also can also become the channel of the true love that you need from a man. True love can come directly from God. True love can also be channeled from God-fearing people whose love is sold out for God. Amen? But if that person does not even know God, he may have love. But my question is, what is the standard of his love or her love? Is it a far greater glory? Or is it just a reflection or a shadow of glory? Halo? Ini yang menjadi concern saya. And this is the thing, because God clearly say, God is love. Semua katakan God is love. Okay, because clearly He says God is love, we are not free to redefine love as we please. There's a credo that's been going around these days among this culture that say love is love. Love wins. Love is love. I am very careful when it comes to that declaration because my question is, hey, what kind of love are you talking about? Your definition of love might be the hell definition of my book. I mean, it does not mean that I don't love you, but I disagree. Dulu waktu masih kecil, saya ingat banget nonton bioskop sama papa saya. I thank my father for instilling within me the love of bioskop. Saya ingat ada satu scene pada saat orang itu kapal karam ya, shipwreck. And then the survivor was drifting in the sea. And I clearly remember how it is scorching sun. And ini the survivor nih, lagi kepanasan, mau minum, nggak bisa. Saya masih kecil, saya tanya papa saya, Pak, kenapa dia nggak minum dari air laut aja sih? Gitu ya kan, ngapain juga dia susah-susah kehausan gitu. Itu kan ada air banyak gitu ya. Tapi, ya waktu itu saya nggak ingat papa saya jawab apa ya. I don't think dia jawab ya. Papa saya a man of few words gitu. Biasanya dia jawab, udahlah nonton aja gitu. Anyway, anak kecil kan banyak pertanyaan ya gitu, kayak tamu aja gitu. Anyhow, now I understand. Saya Google itu, saya cek gitu. Now saya bisa cari tahu. And this is what I found. The answer is, you cannot quench your thirst by drinking salty water. Why? Because when you drink salty water, you want to quench your thirst, right? Your body is experiencing a depletion of water. Remember, our body is 70% water. So when we are thirsty, pada saat kita nih haus, berarti ini kita udah mendekati dehidrasi, kekurangan air. Dan pada saat kita minum air yang mengandung kandungan garam begitu tinggi, ya, ginjal kita bekerja ekstra keras, dan sebagai akibatnya kita akan urinate, karena badan kita terlatih untuk mengeluarkan itu. Dan karena kita urinate more, berarti kita kehilangan lebih banyak air daripada yang kita masukkan, dan sebagai akibatnya kita bukannya quench our thirst, we become thirstier than when we begin to drink that water. Hello? So, and you're saying love is love.
No. Not all liquid is drinking water. Are you listening, church? Not all that is liquid can be drank. Not all that is liquid can quench your thirst. Our being, manusia itu tercipta untuk contain love. Kita ini tercipta bukan hanya untuk contain love, but also to dispense love. Kita tercipta untuk menerima dan memberi kasih. Halo? Tapi, again, apa yang kamu beri tergantung dari apa yang kamu terima. Betul nggak? Ya kalau apa yang kamu terima adalah orang yang bilangnya mengasihi kamu tapi abuse kamu, use you, lie on you, cheat on you. This world, saya katakan tadi di Boston, a lot of the problem in this world, banyak daripada problem yang terjadi di dunia, itu sebenarnya disebabkan oleh manusia yang dalam hidupnya itu hanya mau mendapat, menerima. Get, take. A lot of the problem in this world are created by people who are so bent on getting, take. Filling my need is their only objective. Memenuhi kebutuhan saya, hanya itu yang dia mau. Tapi Tuhan tuh lain standarnya. Far greater glory is not like that. Far greater glory, it speaks that from within you, manusia tuh di dunia kalau nggak mengenal Tuhan, fokusnya cuma memenuhi kebutuhan. Tapi kalau kita nih mengenal Tuhan, fokus kita bukan cuma memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi kebutuhan orang lain. Karena dari dalam kita nih akan mengalir aliran sungai kehidupan yang tidak akan pernah berhenti mengalir. It is too much for you. It has to flow out. What started in you has to flow out unto others. We're not free to redefine love as we please. We're not, because God said God is love. If you say this is love, is it godly? Is it in line with the characteristic of who God is? The world would love to redefine things as we go. We keep on moving the boundaries as we go along. But I'm content to say that you cannot remove the landmark. Kamu tidak bisa memindahkan batasan yang sudah diberikan dalam hidup. So we're not free to redefine love. Love, as it is, we have to go back to the very definition of love, which is God is love. Tuhan itu adalah kasih. Kembali kepada Tuhan. Ada amin semuanya? So, true love, when you know God, truly know love, that's when you begin to experience true love. Okay, 1 John chapter 4, verse 10. This is what it says. This is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the payment for our sins. Inilah kasih itu. Semua katakan inilah kasih itu. Everybody say this is love. Not that we have loved God. So the focus is not on what we do. The focus is not on who we are. The focus is not on what we can do, what we have done. But the focus is that He loved us. The focus is not on what we can do, but what He has already done. Kasih yang sejati, fokusnya itu bukan apa yang kita bisa lakukan, tapi apa yang Tuhan sudah lakukan. Ada amin semuanya? Saya punya confidence bahwa saya akan bahagia dalam pernikahan, bukan karena saya tahu saya pasti bisa mengasihi istri saya, bukan. Tapi karena saya tahu bahwa Kristus sudah mengasihi saya, dan Kristus sudah mengasihi dia, dan Kristus sudah memberkati pernikahan kami. Fokusnya bukan kita, tapi apa yang Kristus sudah lakukan. Kalau fokusnya kembali kepada dirimu, kamu akan takut melakukan segala sesuatu, kamu tidak akan punya harapan. Tapi kalau fokusnya adalah apa yang Kristus sudah capai, apa yang Kristus sudah lakukan sempurna di kayu salib, maka tidak ada hal yang terlalu sulit buat kamu. Nobody is beyond the love of God. Are you listening, church? Tidak ada orang yang tidak bisa dipulihkan di dalam kasih. Tidak ada. Yang ada adalah orang yang menolak dikasihi oleh Tuhan. Yang ada adalah orang yang menolak dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi kasih Tuhan sanggup memulihkan siapapun juga. 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, this is love, not that what we have loved God, bukan karena kita telah mengasihi Tuhan, tetapi karena Dia mengasihi kita dan mengirimkan anaknya untuk menjadi tebusan bagi dosa kita. So, number 2, if you want to know true love, you have to know what love has accomplished. Ketahuilah apa yang kasih itu sudah
kerjakan, sudah selesaikan, sudah diselesaikan ya. Not what you can do, but what He has done. Ada bedanya ya. When you say what you can do, itu masih berbicara kemungkinan, potential. Tapi kalau you speak of what He has done, itu udah done deal, sudah terjadi. It was in the past. Hello? Jadi makanya kita percaya nothing that you can do or you did not do can ever change the fact that God loves you. Tidak ada hal yang kita bisa lakukan atau tidak lakukan atau akan lakukan yang bisa mengubah kenyataan bahwa Tuhan sudah mengasihi Anda. Dia sudah mati buat Anda. Ada amin semuanya? Inilah kasih anugerah Tuhan. This is far greater glory. In the past, kamu berdosa, kamu mati. But in the new way, the way of the glorious God, you do not have to die in your sin. In the new way, everything tidak kembali kepada kemampuan Anda, tapi semua kembali kepada apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Ada amin semuanya? Kalau mengacu kepada ini, bahkan engkau yang struggle dalam pernikahan pun masih ada harapan buat engkau. Bahkan engkau yang bergumul untuk hidup, waduh Tuhan kok aku udah umur segini masih jomblo. Jangan khawatir. Bukan apa yang kamu bisa lakukan. Bukan kecantikan, kemolekanmu yang firman Tuhan ada katakan adalah sia-sia. Tetapi kasih anugerah, kesetiaan Tuhan untuk memberikan. Itu yang menjadi jaminan buat kita. Ada amin semuanya? Saya kalau pakai kemampuan saya, tidak ada hari ini. Tidak ada hari ini. Saya kalau pakai kemampuan saya, bahkan saya pun bukan suami yang baik. Saya punya kegagalan, saya punya kecacatan. Silakan tanya sama istri saya, tapi ya jangan dijawab lah ya sayang ya. Tapi just know deh, saya juga punya kekurangan. Tapi sampai hari ini, apa yang membuat dia masih bisa bersama-sama dengan saya? Ini Valentine yang kesekian kali. Kenapa? Karena kami tidak melihat kepada kemampuan kami masing-masing untuk menyenangkan atau memuaskan kami masing-masing. Tapi kami melihat kepada apa yang Kristus sudah lakukan. Ada amin semuanya? Jadi, know what love has accomplished. Ya. And this is the reality. Love itu is, what love has accomplished, unselfish, able, and willing to sacrifice. You want to know true love? And you have to know this. Love is unselfish. Kasih itu tidak menyenangkan dirinya sendiri. Bukan hanya ingin, bukan hanya sanggup, tapi bersedia, punya kerelaan untuk berkorban. Inilah kasih yang sesungguhnya. Ya. Know what the love of God has accomplished. 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16 bilang begini. We know how much God loves us. Semua katakan, we know how much God loves us. Cuma katakan, kami tahu seberapa besar Tuhan mengasihi kami. Amen, amen. And we have put our trust in His love. Did you all read that? We know, therefore we have put our trust in His love. Sekali lagi dikatakan apa? God is love. It didn't say God knows love. It didn't say God, shines love. It didn't say love is God's thoughts. No, it says God is love. And all who live in love live in God and God lives in them. Amen. Poin ketiga yang saya mau sampaikan kepada Anda mengenai true love, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, know how much you are loved. And this is strictly God. You don't contribute anything in this. Hello? Anda harus kenali seberapa besar Tuhan ini sudah mengasihi Anda. Pada saat kita mau beroperasi dengan kasih sesuai dengan definisi Tuhan, Anda harus tahu sungguh-sungguh seberapa banyak Anda dikasihi oleh Tuhan. Ya. Ini penting, kenapa? Tadi saya katakan bahwa orang Kristen seharusnya menjadi the best lover. Kenapa? Karena pada saat kita mengenal Tuhan, God is a source. And when you have God in you, saya percaya bahwa true love itu flows from the place of abundance. True love itu begins from the place of abundance. Ya. Jadi, saya tidak memulai relationship karena saya ingin memuaskan keinginan saya. Saya ingin memulai relationship karena I have a lot to give. Are you listening? Because I have a lot to give. And I know that firman Tuhan katakan, it is more blessed to adalah terlebih bahagia untuk memberi daripada it is more blessed to give than to receive. So when
you move, sets out through love, flows out of the place of abundance, you are moving and building things out of security. Relationship gets started for so many different reasons. True? Ada orang yang cari relationship gara-gara dia apa? Iya pastor, aduh kalau udah liburan, kalau udah hari raya, apalagi Valentine. Duh pastor, pedih rasanya. Pedih. Buka Instagram, berdua-berduaan. Lagi nyetirnya di jalan burung berduaan, pastor. Burung, pastor. Burung. Terki bertiga malah. Wah, gila juga tuh terki. Di rumah kita ada terki bertiga yang lagi berusaha untuk mating. Aduh, ya. Pada saat kamu mau memulai relationship dengan pikiran, semoga saya mempunyai pasangan sehingga saya tidak lagi galau atau saya tidak lagi kesepian. Saya berani jamin kepada Anda, itu tidak akan memuaskan Anda. If you're not content being single, you will never be whole as a couple. I already experienced that. Are you listening? Celebrate your singleness. It's a blessing from God. Tuhan Yesus ngomong gini, kalau kamu minum air yang saya berikan kepada kamu, kamu tidak akan haus lagi. Betul nggak? If you know what Son of Man come to give, you will never want to get anything else. Terus Tuhan Yesus bilang gini, mana suamimu? Iya kan? Itu pertanyaan yang penting kan? Iya kan? Karena kenapa? Zaman dulu, laki-laki nggak ngomong sama perempuan yang bukan istri dan suaminya. Itu nggak ada. Dan jam segitu tuh, jam tengah hari gitu, perempuan yang datang ke tempat penyucian umum, itu adalah perempuan yang menghindari orang lain. Berarti dia hidup dalam shame, dia nggak mau. Karena orang kalau nyuci itu zaman dulu pagi-pagi. It's a communal event, semua pada nyuci. Sambil ngegosip. Nah Yesus tahu ini orang datang ke sini karena dia berusaha melarikan diri dari komunitas yang tidak menerima dia. Tuhan Yesus melayani orang yang membutuhkan dan dia bilang, kalau kamu, if you know what I have come to give, you will never want what the world has come to offer. Tuhan Yesus tanya, kamu suamimu mana? Dan ingat gak terakhir dia bilang, ya bukan suamiku, betul memang, karena kamu punya 5 suami, betul gak? Betul gak? Jadi ini perempuan udah punya 5 suami dan tidak menyukakan, tidak memuaskan dia. Hello? Relationship, if it's done in a fleshly nature, will never ever satisfy the longing of your spirit, of your soul. You can have a rich husband, rich wife, beautiful wife, or beautiful husband this day, you never know. But it will never satisfy the craving of your spirit and soul. Because your soul, your spirit, is only created to contain God. Plato bilang, the philosopher bilang, Plato bilang, in human heart there is a hole, there is a void that can only be filled by God. You can try to fill it with hobby, with, mistresses, with cars, with anything. It's like trying to fit a round peg in a square hole. It will never fit because it is not meant to be filled that way. Seperti berusaha memasukkan silinder ke dalam kotak. Nggak akan pernah fit. Are you listening, church? True love flows from the place of abundance. Sebelum kamu memulai relationship, make sure you have already given your heart to Jesus. I always tell my daughter, boleh tanya, nak, sebelum kamu jatuh cinta sama orang lain, jatuh cinta dulu sama bapakmu. Salah. Jatuh cinta dulu, berikan dulu hatimu sama Yesus. Because He is the only one who will never break your heart. If you start with a high standard, you will not find standard on a dumpsters. You will not go to the dumpsters because you already know a high standard. Bukannya high maintenance, bukan. Nah, kamu kalau cari pasangan, ya kira-kira carilah orang yang seperti karakteristik daripada apa yang Tuhan bisa berikan kepadamu. Kamu tidak cari juru selamat karena juru selamat hanya Yesus.
Your boyfriend, your husband, your wife cannot save your insecurities. Do you know that? Do you know how many people who are married but still insecure? Hello? If you have addiction, insecurity, deal with it before you get married. Ada orang yang terikat dengan pornografi. Oh, pastor, makanya saya mesti cepat-cepat kawin. Enak aja loh. Nanti kalau saya udah kawin pasti nggak gini lagi. Yakin loh? Nggak bakal. Deal with it before you get into marriage. Marriage is sacred. And when you get married, it will be holy. Marriage is reserved to be holy as unto the Lord. Do you know that? Nggak bisa. Banyak suami yang tidak memiliki. Rasul Paulus tegur kota Korintus dan beberapa kota yang dimana suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istrinya. Istri-istri meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan suami. Kenapa? There's perversion. Bukan the standard of God, but it's the standard of their flesh. Their insecurity manifest in their relationship. Halo? Tahu nggak? Keluarga itu bukan supaya Anda bahagia. Your marriage, the reason why you get married is not just so you are happy. It's a selfish motive. The reason you get married is so that God gets the glory. Supaya kemuliaan Tuhan itu hadir di bumi. Kerajaan Tuhan ditegakkan. Cari dahulu kebenaran Allah dan kerajaan Allah dan semua kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Kalau kamu membangun pernikahan yang sesuai dengan kerajaan dan kebenaran Tuhan, kamu pasti bahagia. Pasti bahagia. Tapi kalau kamu switch ordernya, ya kamu akan mengalami seperti squirrel in that never-ending circle. It's like you're running this life of never-ending treadmill. You run and run and run, but never gets into the destiny. Gak pernah satisfied, always exhausted, always fatigued, but never feel that you are filled. Kamu dipenuhi, dipuaskan keinginan. Never start a relationship from a place of insecurity. Never, dibilang begini, oh pastor, he completes me, she completes me. Half plus half equals to 1. Kalau pecahan matematika mencongak, benar. Tuhan tidak menciptakan setengah hidup dan setengah hidup kawin jadi satu hidup. Enggak begitu matematikanya pernikahan. One whole life plus one whole life equals one whole unity. That's it. Jangan diubah matematika. You're not free to redefine love. Loh. Are you listening, church? I already have a vision. I already have a love before I marry her. The same thing goes with her. She has a vision. And together, our vision complement one another. And we continue to fulfill that vision. Kita terus mengejar apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Makanya saya paling kritik istri-istri, nanti kalau udah kawin jangan bilang, saya ikut suami. Nggak ada itu di Alkitab, nggak ada. Yes, you are to respect your husband. Tapi visimu secara individu itu tidak pernah mati. Actually. Dan kalau kamu hanya punya suami yang mau, kamu nanti kalau udah kawin ya di rumah aja, jaga anak, beranak dan jaga anak. Berarti kamu butuh marmut sayang, bukan butuh saya. Saya ini ciptaan Tuhan. Girls, ladies, please, jangan mau kamu jadi begitu. Itu berarti men yang gak big enough to receive you as co-equal partners in God. You don't need a man like that. If he can handle your fabulousness, he doesn't deserve you. You get it yet? Amen? True love flows from the place of abundance. Kita yang di sini, pujian yang kita lakukan di sini itu sebenarnya sesuatu yang meluap dari kehidupan pribadi. Betul nggak? Saya bukan baru baca Alkitab kalau mau khotbah loh. Are you listening? True love flows from a place of abundance. Dan ini yang luar biasa. Di ayat yang tadi, ulang lagi ya. Sorry saya kalau khotbah agak lama, soalnya habis mesti dua bahasa ya agak susah ya. Nih dibilang gini nih. Coba baca yang saya underline di atas. Baca sama-sama ya. We know how much God loves us ya. Bahasa Indonesia kita tahu seberapa besar Tuhan mengasihi kita. Nah yang kedua baca. And we have put our trust in His love. Ya, jadi
The love that God gave to us enable us to have yang disebut trust. Halo? Tapi baca lagi di ayat itu apa dibilang? We have put our trust in His love. Jadi kita itu menaruh pengharapan kita di kasih Tuhan, bukan kepada manusia. Manusia akan mengecewakanmu. Halo? Saya sebagai gembala, udah berkali-kali dikecewakan orang, dikecewakan jemaat. Udah berkali-kali punya teman nusuk dari belakang, itu sering. Tapi itu tidak pernah membuat saya jera untuk menolong orang. Kenapa? Karena saya tidak pernah melihat orang itu sebagai sumber daripada balasan apa yang saya akan lakukan. Yang saya akan lakukan, ini rewardnya dari Tuhan. Are you listening, church? So if you are kind and nice to your wife or your husband, itu rewardnya bukan dari, aku udah masakin kamu, aku udah cuciin, aku udah beliin mobil, udah beliin bling-bling, kok kamu? Well, you know what? Your reward doesn't come even from your spouse, loh. Do you know that? Your reward comes from God. Tuhan bahkan mengkritik orang-orang di dalam firman Tuhan, dibilang, kalau kamu memberi kepada orang yang bisa mengembalikan, apa untungmu? Are you listening? Kalau saya, misalnya Yoyo nih konglomerat, which is ya memang dia konglomerat, gitu ya. Terus saya kasih ke dia gitu ya, $100. Sementara dia punya jutaan dolar. Ya, buat dia nggak ada arti. Dan dia bisa dengan split second balikin. Bahkan pakai bunga. Pastor nih, ya, gua kasih 1.000. Wih, yo, gue cuma minjem 100. Nggak apa-apa buat paspor. Saya udah menerima apa yang saya berikan in full plus bunga dari manusia. Tapi kalau saya lakukan ini, saya kasih ke orang yang tidak mampu. Saya perbuat kepada orang yang tidak bisa membalas apa yang saya buat. Dia nggak bisa balas. Tapi Tuhan yang balas. Ada amin semuanya? Itu yang disebut favor of God. How is it that we always ask for God's favor, but we always look on how men will react to us? Itu nggak koneksi. Lain frekuensi, bro. Doanya, give me your favor, Lord, give me your favor. Tapi kalau orang ngejahatin kamu, kamu marah. Firman Tuhan bilang apa? Jangan mau dikalahkan oleh kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Gimana cara yang ngalahin kejahatan dan kebaikan? Orang boleh jahat sama kamu, kamu tetap harus baik. Ada amin? Saya kalau nggak begini, I put my trust not on other people respond to my kindness, but I put my trust on the fact that God loves me, period, and His love is enough. Kita nyanyiin berkali-kali, His love is everything, His grace is sufficient, His grace is enough for us. Is it truly enough? Is it truly enough? Or apa kamu masih tersinggung kalau orang lain nggak membalas kebaikanmu? Air susu dibalas air tuba, yeah. Karena saya put my trust on God's love, selalu ada pengharapan dalam pernikahan saya dengan istri saya. Selalu ada pengharapan. Karena kami mungkin nggak sempurna, tapi kasih Tuhan yang menjadi dasar dan pengikat yang mempersatukan pernikahan kami, itu sempurna. Halo? Bener nggak? Coba tengok kiri kanan kepada istrinya, suami katakan, kasih Tuhan atas kita sempurna, saya. Ayo dong, suami istri kok nggak mau ngomong ini gimana sih? Apa mau pastornya yang datangin ini? Ayo ngomong. Gimana ini? Bi, udah ngomong belum, Bi? Udah, oke. Gimana ini? Ada amin semuanya? Aduh. Selama kita hidup, kita akan mengecewakan istri kita. Istri saya. Kita akan mengecewakan suami kita. Betul nggak Bapak Ibu yang sudah menikah? Betul kan? Saya baru menikah berapa? Berapa tahun kita? Lupa ya? Tahun ini 19 tahun baru. Compare to Pak Raymond yang udah 85 tahun. Betul ya Pak ya, Bu ya? Selama, betul nggak? Pasti kan akan selalu, pasti ada lah. Sebaik-baik kita pasti mengecewakan. Betul nggak Bu? Ya. Tapi yang memuaskan itu bukan performance kita masing-masing. Tapi the fact that kasih yang mempersatukan kita itu sempurna. Sempurna. So kami tidak melihat pengharapan kami kepada dunia ini. Tetapi kepada Kristus yang menjadi tali kasih pengikat yang mempersatukan. Kalau kamu mau cari orang yang sempurna untuk jadi pasanganmu, kamu nanti kawinnya di surga.
Dan sebenarnya saran saya, kalau kamu ketemu laki-laki yang sempurna, tolong jangan nikahi dia. Nanti dia jadi nggak sempurna. Kalau kamu menemui perempuan yang sempurna, tolong bro, yang sudah bagus jangan dirusakin. Please, please lah. Kamu cari Sansak atau cari yang lain aja, tapi jangan cari perempuan yang sudah sempurna. Nanti kamu merusak gambaran Tuhan atas diri orang itu. Kebahagiaan itu adalah pada saat kasih anugerah itu mempersatukan dua orang yang tidak sempurna. Yang pandangannya bukan kepada each other, tapi kepada kasih Tuhan yang sempurna. Ada amin semuanya? Many things can go wrong in your marriage. But as long as this one thing remains important, which is God in me, God in us. As long as Jesus is the most important in your marriage, you have more than just a hope. Ada amin semuanya? So, saya berapa kali gagal memberikan kepercayaan kepada istri saya, tapi istri saya tetap mempercayai saya. Karena kasih Tuhan yang sempurna. She put her trust, not in me, but in the fact that God's love is perfect on us. I do the same thing. I do the same thing. Ada amin semuanya? Saya sebagai gembala dikecewakan jemaat. Jangan pernah. Jemaat sini mau baik-baik semua. Ya sering kali. Tapi saya melakukan ini bukan karena saya mengharapkan Anda mengasihi saya atau reward saya dari Anda. Ya Anda kalau bisa sih mengasihi saya. Tapi saya melakukan ini kenapa? Karena kasih Tuhan terhadap diri saya sempurna. Kasih Tuhan terhadap gereja ini sempurna. Jemaat mungkin tidak sempurna. Ya pastornya juga nggak sempurna. Ada amin semuanya? Love enables us. Because we know how much God loves us, we have put our trust in His love. Indah nggak sih ini kira-kira? Is this beautiful or not? My God, this is a revelation. Coba sekarang Anda taruh trust Anda di mana? Saya sering kali nolong orang, udah ngomongin ini orang punya problem. Saya nggak didengerin. And kemudian dia get into deeper trouble. Itu tidak membuat saya jerah untuk nolongin orang. Halo? Saya harap Anda juga melakukan hal yang sama. Because you know how much God loves you, you have put your trust in His love. Amen? Yang terakhir, jangan khawatir, yang terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 18. Baca sama-sama ya. Ini deklarasi kita. 1, 2, 3. There is no fear in love. True love has no room for fear. Because where fear is, there is pain. And he who is not free from fear is not complete in love. Amen? There is no fear in love. True love has no room for fear. Ya, kasih yang sungguhnya. Ya, ini yang kita tahu bahwa true love to chase away fear, and true love itu heals all pain and sorrow. Ya, we know love. Ya, know what love accomplish. Know how much you are loved. Dan yang terakhir ini Anda harus know what love evicted. Ya. Ini di dalam ayat ini bagus sekali penulisannya, dia bilang true love has no room for fear. Jadi seolah pada saat love itu masuk into the house, itu mengusir apa yang namanya fear dari dalam rumah. Orang tuh kalau menyewa rumah, terus dia nggak bayar sewa, itu bisa diperkarakan oleh landlord, dan dia bisa file ke city untuk bikin yang namanya order of eviction atau eviction notice. Betul ya? Ada yang tahu ini? Oke. Nah, dari eviction notice itu memaksa kita untuk kita harus keluar. Jadi pada saat true love masuk, true love itu kasih eviction notice. I'm here now, you get out of this place. Jadi ini kuasa daripada kasih. Ketahuilah apa yang kasih akan perbuat pada saat engkau mengundang dia masuk dalam hidupmu. Sekali lagi, kasih itu bukan perasaan, tapi kasih adalah Tuhan. God is love. When you invite love into your heart, when you invite Christ into your love, love will chase away your fear. Love will heal you from all pain and sorrow. Yeah. When you are young, when you are still new, you probably don't know what it means to praise God with tears. But all of us yang sudah melalui asam garam, yang sudah lebih berumur, we know what it's like
to praise God in tears. And there are times when, it is not very easy to praise God. We can feel, we can sense that He never left us. There are times when we have strength, there are times when we have hope. But all in all, God never left us. Are you listening, church? Ada waktu di mana kita nih memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang kita melakukan. Ada waktu di mana yang tersisa hanya pengharapan. Tapi all in all, God never left. He's always there. Ketahuilah bahwa pada saat kasih itu masuk ke dalam hidupmu, dia akan menghilangkan semua ketakutan. Apa berarti kita nggak capable of being fear again, Pastor? Oh, ketakutan bisa lewat, bisa melintas dalam pikiran. Tapi dia tidak akan tinggal. Halo? Anda kalau burung hinggap di kepala Anda, ya nggak ada yang bisa nyangka, betul nggak? Tapi kalau dia bersarang di atas kepala itu karena Anda membiarkan. Ada amin semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Know love. Who is love? Not what is love. Ya, lagu bilang what is love? Baby, I'm hurting. But the real question is not what is love. Who is love? Amen. Know who is love. Know what love accomplishes. Ya, hari ini mulai belajar mengasihi orang bukan karena apa yang Anda sanggup lakukan, tapi apa yang Kristus sudah lakukan. Ya. Hari ini know how much you are loved. How much you are loved. You may experience rejection, but you should not let rejection become the theme of your life. You are accepted, you are loved by God. The whole world may reject you, but God comes to you. He runs to you with an open arms. Dia lari kepada Anda dengan tangan yang terbuka. Dia mengasihimu. Dia mati untuk semua dosa dan kesalahanmu. Ada amin semuanya? Let true love flows from the place of abundance. And last but not least, know what love is capable of doing. Once you get to know the love, which is the right love, which is God Himself, then yes, all you need is love. Because love will chase away fear in your life. Amen, church? My prayer this morning is that what we need is not more, but we need to know the substance. It's not more, but better love, which is God Himself. Amen? My prayer is that this Valentine, our standard is not getting lower and lower, but that we will come to know love, which is God Himself. Far greater glory in Christ. Oh, Jesus, help us. I pray that your faith, the faith of your people will go up and not go down. Hamba berdoa biar umatmu tidak menerima apa yang dunia tawarkan dengan mentah-mentah. My prayer is that we do not swallow without thinking what the world is shoving down our throat. But my prayer, oh God, is that we will turn to you. Holy Spirit, open the eyes of our heart, open the eyes of our mind, oh God, that we may understand your word. Supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Bantu kami hari ini to know love. Bantu kami hari ini ya Tuhan, to know what love accomplishes within our life, oh God. Help us, oh God, this evening to know how much we are loved. And help us to know what love is capable of doing, oh God. Love will chase away fear. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.